Pengertian diferensial fungsi sederhana membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Kaidah-kaidah diferensial. Yang pertama, diferensiasi konstanta. Jika Y sama dengan K, di mana K adalah konstanta, maka turunan X terhadap Y sama dengan 0. Contohnya, jika Y sama dengan 7 dan 7 adalah konstanta, maka turunan X terhadap Y-nya sama dengan 0. Yang kedua, diferensiasi fungsi pangkat. Jika Y sama dengan X pangkat N, di mana N adalah konstanta, maka turunan X terhadap Y sama dengan NX pangkat N minus 1. Contohnya, jika Y sama dengan X pangkat 7, maka turunan X terhadap Y sama dengan 7X pangkat 7 minus 1. Hasilnya 7X pangkat 6. Diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Jika Y sama dengan KV, maka turunan X terhadap Y-nya konstanta atau K dikali turunan X terhadap V. Contohnya, jika Y sama dengan 2X pangkat 7, maka turunan X terhadap Y-nya sama dengan konstanta, yaitu 2 dikali turunan X terhadap V. Jadinya, kita kembali lagi ke fungsi pangkat. Hasilnya 2 dikali 7X pangkat 7 minus 1, sama dengan 14X pangkat 6. Kemudian, diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi. Jika Y sama dengan K per V, maka turunan X terhadap Y-nya sama dengan min K dikali turunan X terhadap V per V kuadrat. Contohnya, jika Y sama dengan 5 per X pangkat 3, maka turunan X terhadap Y-nya sama dengan min konstantanya adalah 5 dikali turunan X terhadap V, yaitu X3. Berarti turunannya 3X pangkat 2 per V kuadrat, yaitu X pangkat 3 dikali pangkat 2, sama dengan min 15X pangkat 2 per X pangkat 6. Diferensial penjumlahan atau pengurangan fungsi. Jika Y sama dengan U ditambah atau dikurang dengan V, maka turunan X terhadap Y-nya sama dengan turunan X terhadap U ditambah atau dikurang turunan X terhadap V. Contohnya, jika Y sama dengan 5X pangkat 2 ditambah X pangkat 3, maka turunan X terhadap Y-nya sama dengan turunan X terhadap U ditambah atau dikurang dengan turunan X terhadap V. Maka jumlahnya turunan X terhadap U adalah 5X pangkat 2 diturunkan menjadi 10X ditambah turunan X terhadap V, yaitu X pangkat 3 diturunkan 3X pangkat 2. Kemudian diferensiasi perkalian fungsi. Jika Y sama dengan U dikali V, maka turunan X terhadap Y-nya sama dengan U dikali turunan X terhadap V ditambah atau dikurang dengan V dikali turunan X terhadap U. Contohnya, jika Y sama dengan 5X pangkat 2 dikali X pangkat 3, maka turunan X terhadap Y-nya sama dengan, di sini U-nya adalah 5X pangkat 2. Jadinya, 5X pangkat 2 dikali dengan turunan X terhadap V-nya, yaitu X pangkat 3 diturunkan menjadi 3X pangkat 2, ditambah atau dijumlah dengan V. V di sini adalah X pangkat 3. X pangkat 3 dikali dengan turunan X terhadap U, yaitu 5X pangkat 2 diturunkan menjadi 10X. Maka hasilnya 15X pangkat 4 ditambah 10X pangkat 4 sama dengan 25X pangkat 4. Diferensiasi pembagian fungsi. Jika Y sama dengan U per V, maka turunan X terhadap Y-nya sama dengan V dikali turunan X terhadap U dikurang U dikali turunan X terhadap V per V kuadrat. Contohnya, jika Y sama dengan 5X pangkat 2 per X pangkat 3, maka turunan X terhadap Y-nya sama dengan, di sini V adalah yang di bawah. Berarti X pangkat 3 dikali dengan turunan X terhadap U-nya, berarti 5X pangkat 2 diturunkan menjadi 10X, dikurang U-nya adalah yang di atas, berarti 5X pangkat 2, dikali dengan turunan X terhadap V, yaitu X pangkat 3, diturunkan menjadi 3X pangkat 2. V-nya yaitu X pangkat 3, dikuadratkan. Sama dengan 10X pangkat 4, min 15X pangkat 4 per X pangkat 6. Sama dengan min 5 per X pangkat 2, sama dengan min 5X pangkat min 2. Kemudian, diferensiasi fungsi komposit. Jika Y sama dengan fungsi U, maka turunan X terhadap Y-nya sama dengan turunan U terhadap Y dikali turunan X terhadap U. Nah, contohnya jika Y sama dengan 4X pangkat 3 plus 5 di pangkat 2. Nah, Y ini kan fungsi U.
Di sini fungsi U-nya adalah 4x pangkat 3 plus 5. Jadi, Y bisa dituliskan juga dengan U pangkat 2. Jadi, 4x pangkat 3 plus 5 ini adalah U. Dan fungsi Y berarti sama dengan U di pangkat 2. Kemudian kita bisa turunkan turunan X terhadap U-nya sama dengan 12X pangkat 2, dan turunan U terhadap Y-nya sama dengan 2 dikali U, yaitu dari turunan U pangkat 2. Kemudian turunan X terhadap Y-nya sama dengan 2 dikali U dikali 12X pangkat 2, sama dengan 2 dikali 4X pangkat 3 plus 5 dikali 12X pangkat 2, sama dengan 8X pangkat 3 plus 10 dikali 12X pangkat 2. Derivatif dari derivatif. Jadi intinya, turunan ini tidak hanya bisa diturunkan sekali, tetapi bisa diturunkan sampai turunan Kn, bahkan hasilnya bisa menjadi 0. Nah, contohnya di sini ada Y sama dengan fungsi X, yaitu 1/3X pangkat 3 min 4X pangkat 2 plus 12X min 5, diturunkan menjadi X pangkat 2 min 8X plus 12, bisa diturunkan lagi. Kemudian rumusnya berubah menjadi D pangkat 2Y per DX pangkat 2, sama dengan 2X min 8. Bisa diturunkan lagi. Kemudian rumusnya di sini berganti menjadi D pangkat 3Y per DX pangkat 3, sama dengan 2. Bisa diturunkan lagi, sama dengan 0. Fungsi menaik dan fungsi menurun. Jadi, derivatif pertama itu dapat digunakan untuk menentukan apakah kurva tersebut menaik atau menurun. Kemudian dalam kasus khusus, fungsi derivatif pertama juga menunjukkan titik ekstrim sebuah fungsi nonlinier. Di sini ada fungsi menaik dan fungsi menurun. Ketentuan fungsi menaik yaitu turunan fungsi X harus lebih besar dari 0. Kemudian ketentuan fungsi menurun, turunan fungsi X harus kurang dari 0. Kemudian di sini ada stasioner. Titik stasioner minimum ketika kurva dari turun ke naik, sedangkan titik stasioner maksimum ketika kurva dari naik ke turun. Diketahui fungsi X sama dengan X pangkat 2 min 4X plus 3, tentukan interval X supaya fungsi X turun, dan yang B tentukan nilai stasioner. Jawaban A, kita harus menentukan interval X supaya fungsi X menurun. Turunan pertama fungsi X harus kurang dari 0. Di sini kita masukkan fungsinya X pangkat 2 min 4X plus 3. Kita masukkan ketentuannya, kurang dari 0. Kemudian kita bisa turunkan lagi menjadi 2X min 4 kurang dari 0. Kemudian di sini untuk mencari nilai X, kita pindah ruas min 4 ke sebelah kanan menjadi plus, dan di sini ketemu X kurang dari 2. Kemudian, untuk mencari nilai stasioner, fungsi pertama X harus sama dengan 0. Jadi, X pangkat 2 min 4X plus 3, dan diturunkan menjadi 2X min 4, dan kita masukkan ketentuannya, sama dengan 0. Kemudian, kita pindahkan ruas untuk menemukan nilai X sama dengan 2. Berarti nilai stasioner X sama dengan 2. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi, X-nya sama dengan 2, hasilnya sama dengan min 1. Elastisitas. Elastisitas permintaan atau demand, koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta atau QD akibat adanya perubahan harga atau P, price. Yang kedua, elastisitas penawaran atau supply, koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan atau QS berkenaan dengan adanya perubahan harga. Yang ketiga, elastisitas produksi, koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlahnya keluaran atau output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan atau input yang digunakan. Contoh elastisitas permintaan. Fungsi permintaan ditunjukkan dengan persamaan Q sama dengan 75 min 5P pangkat 2. Tentukan elastisitas permintaan pada harga P sama dengan 20. QD-nya sama dengan 75 min 5P pangkat 2. Kita turunkan menjadi min 10P. Elastisitas demand sama dengan min 10P dikali P per 75 min 5P pangkat 2. Kemudian ED sama dengan min 10 dikali 20. Di sini price-nya adalah 20.
Tentukan elastisitas permintaan pada harga P20. Maka di sini min 10 P min 10 dikali 20. Dikali P-nya di sini 20 per 75 min 5 kali P kuadrat, yaitu 20 kuadrat. Kemudian ED sama dengan min 200 dikali 20 per min 1925 sama dengan 2. 2 adalah lebih besar daripada 1, berarti elastik. Jadi dari kedudukan P sama dengan 20, harga akan naik sebesar 1% sehingga jumlah barang yang diminta akan berkurang sebanyak 2%. Contohnya yaitu diketahui fungsi penawaran suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 50 plus 2P. Tentukan besar elastisitas penawaran pada tingkat harga P sama dengan 50. Persamaan Q-nya yaitu 50 plus 2P. P-nya ada 50. Kita masukkan 50-nya ke persamaan QS. Kemudian kita jumlahkan mendapatkan hasil 150. Jika Q sama dengan 50 plus 2P, maka turunan Q sama dengan 2. Kemudian tinggal kita menghitung elastisitasnya. Nah, rumus elastisitas penawaran yaitu turunan P terhadap QS dikali P per QS. Jadi, turunan P terhadap QS yaitu 2. Dikali dengan P, yaitu 50, per QS, yaitu 150. Sama dengan 2 per 3. Nah, elastisitas produksi adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah keluaran output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan input yang digunakan. Contohnya di sini, fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh persamaan harga sama dengan 3x pangkat 2 min 3x. Hitunglah elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit dan 5 unit. Di sini penyelesaiannya kita masukkan persamaannya 3x pangkat 2 min 3x, kita turunkan menjadi 6x min 3. Kemudian elastisitasnya kita masukkan rumusnya. Turunan P terhadap QS dikali P per QS. Di sini kita udah punya turunan P terhadap QS-nya yaitu 6x min 3. Ditulis 6x min 3 dikali P per QS. Persamaan P-nya yaitu 3x pangkat 2 min 3x. Di sini kita masukkan 3 per 3x pangkat 2 min 3x. Kemudian kita hitung yang saat input sama dengan 3. Di sini x-nya kita ganti 3. 6 dikali 3 min 3 dikali 3 per 3 kali 3 pangkat 2 min 3 kali 3 sama dengan 2,5. Nah, saat input sama dengan 5, hasilnya adalah 2,25. Jadi, elastisitas produksi pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit dan 5 unit adalah 2,5 dan 2,25. Marginal revenue. Marginal revenue atau MR dikatakan sebagai turunan pertama dari fungsi total revenue atau TR, atau gradien dari fungsi TR. Nah, di sini rumusnya MR sama dengan turunan Q terhadap TR. Dan untuk mencari TR sama dengan P dikali Q. Contoh marginal revenue. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 3Q plus 27, di mana P adalah harga dan Q adalah kuantitas. Berdasarkan informasi tersebut, maka ditanyakan fungsi marginal pendapatannya dan nilai marginal pendapatan jika Q sama dengan 10. Penyelesaiannya, kita cari TR-nya dulu. Di sini rumusnya TR sama dengan P kali Q. P-nya adalah 3Q plus 27 dikali Q. Kemudian TR menjadi 3Q pangkat 2 plus 27Q. Kemudian kita cari marginal revenue-nya, yaitu turunan Q terhadap TR. Nilai turunan TR jika Q sama dengan 10. Masukkan MR-nya 6Q plus 27, Q-nya kita ganti menjadi 10. Jadi turunan TR sama dengan 6, jadi 60 plus 27 sama dengan 87. Nilai turunan TR sama dengan 87, artinya untuk setiap peningkatan penjualan Q yang dijual sebanyak 1 unit akan menyebabkan adanya penambahan pendapatan sebesar 87, dan sebaliknya, untuk setiap penurunan penjualan Q sebanyak 1 unit akan menyebabkan adanya penurunan pendapatan sebesar 87. Marginal cost. MC sama dengan turunan TC, atau MC
yaitu turunan Ki terhadap TC. AVC yaitu TVC per Ki, di mana variabel diperoleh dari fungsi yang memiliki variabel Ki, sedangkan TFC diperoleh dari fungsi TC yang tidak memiliki variabel Ki. TVC sama dengan TC min TFC. Marginal cost minimum jika marginal cost-nya sama dengan 0. Contohnya diketahui fungsi biaya total cost-nya yaitu Ki pangkat 3 min 3 Ki pangkat 2 plus 4Ki plus 4. Tentukan marginal cost dan carilah marginal cost minimum. Untuk total cost-nya kita masukkan Ki pangkat 3 min 3Ki pangkat 2 plus 4Ki plus 4. Nah, untuk mencari marginal cost-nya, di sini kan tentukan marginal cost. Nah, marginal cost itu adalah turunan TC. Jadi, TC ini kita turunkan aja. Jadi, 3Ki pangkat 2 min 6Ki plus 4. Nah, kemudian kita turunkan lagi untuk mencari MC minimum. MC minimum adalah MC harus sama dengan 0. Kemudian ini kita masukkan ke persamaan MC minimum. Jadi 6Ki min 6 sama dengan 0. Hasilnya adalah Ki sama dengan 1. Keuntungan optimum, maka Ki maksimum yang memaksimumkan profit, yaitu marginal revenue harus sama dengan marginal cost, atau ketika turunan sama dengan 0. Ada dua syarat keuntungan maksimum, yaitu ketika turunan sama dengan 0 atau marginal revenue sama dengan marginal cost. Dan syarat kedua yaitu ketika turunan kedua kurang dari 0 atau turunan marginal revenue kurang dari turunan marginal cost. Nah, jika turunan kedua kurang dari 0, maka keuntungannya maksimum. Jika turunan keduanya lebih besar daripada 0, kerugian maksimum. Profit maksimum diperoleh dari nilai Ki maksimum, yaitu dengan cara TR min TC. Profit maksimum aktual yaitu dari TR sama dengan TC. Contohnya, jika fungsi permintaan T sama dengan 230 min Ki dan fungsi biaya produksi total cost sama dengan Ki pangkat 2 plus 30 Ki plus 400, tentukan besarnya unit yang dihasilkan laba maksimum dan besarnya laba maksimum. Kemudian penyelesaiannya, kita cari dulu TR-nya. Pi-nya di sini yaitu 230 min Ki. Nya belum diketahui. Kemudian sama dengan 230 Ki min Ki pangkat 2. Nah, kita turunkan TR-nya yaitu jadi 230 min 2 Ki. Kemudian di sini tadi sudah diketahui ya TC-nya sama dengan Ki pangkat 2 plus 30 Ki plus 400. Kita turunkan juga TC-nya menjadi 2 Ki plus 30. Nah, yang pertama kita disuruh cari besar Ki yang dihasilkan saat laba maksimum. Di sini kan kita tadi udah mencari turunan TR dan turunan TC. Kita masukkan saja ke dalam fungsi TC sama dengan TR. Kemudian kita pindah ruas. Di sini kita ketemu Ki sama dengan 50. Besarnya unit yang dihasilkan saat laba maksimum yaitu 50. Mencari laba maksimum. Caranya, untuk mencari laba maksimum kita memakai TR-nya di sini 230 Ki min Ki pangkat 2. Kita masukkan Ki-nya, hasilnya menjadi 9.000. Nah, TC-nya kita masukkan 50-nya ke dalam persamaan TC, yaitu Ki pangkat 2 plus 30 Ki plus 400. Hasilnya 4.400. Jadi, besarnya laba maksimum, yaitu 9.000 dikurang 4.400 sama dengan 4.600. Latihan soal diferensial fungsi sederhana. Jika diketahui total revenue sama dengan min 2 Ki pangkat 2 plus 1000 Ki, dan total cost-nya sama dengan Ki pangkat 3 min 59 Ki pangkat 2 plus 1315 Ki ditambah 2000, berapa nilai Ki yang menghasilkan keuntungan maksimum dan berapa jumlah keuntungan maksimum yang diperoleh? Untuk mencari jawaban A, yaitu nilai Ki yang menghasilkan keuntungan maksimum, kita bisa menggunakan total revenue dikurangi dengan total cost. Kemudian, untuk keuntungan maksimum, kita bisa mencari dengan dua rumus, yaitu marginal cost harus sama dengan marginal revenue, atau turunannya harus sama dengan 0. Dengan kita mengurangi TR dan TC, kita dapat langsung menjawab pertanyaan A dan B. Masukkan persamaan TR, kemudian masukkan persamaan TC, masukkan persamaan TR, lalu kita kurangi dengan persamaan TC, min 2 Ki pangkat 2 plus 1000 Ki min Ki pangkat 3 min 59 Ki pangkat 2 plus 1315 Ki ditambah 2000.
Hasilnya yaitu min Q pangkat 3 plus 57 Q pangkat 2 min 315 Q min 2000. Kemudian kita turunkan min 3 Q pangkat 2 plus 114 Q min 315. Agar keuntungan maksimum, maka turunan 1 ini harus sama dengan 0. Kemudian kita akan mendapatkan Q1 dan Q2. Kemudian kita turunkan lagi turunan pertama ini menjadi min 6Q plus 114. Jika Q sama dengan 3, yaitu Q1, dimasukkan ke persamaan turunan kedua, maka menghasilkan angka 96, yaitu lebih besar daripada 0. Sedangkan jika Q sama dengan 35, yaitu Q2, dimasukkan ke persamaan turunan kedua, maka menghasilkan min 96, yaitu kurang dari 0. Sedangkan syarat keuntungan maksimum yaitu turunan kedua harus kurang dari 0. Kemudian kita masukkan Q2 ke dalam persamaan keuntungan maksimum dan mendapatkan hasil 13.925. Diferensial parsial. Di sini jika Y sama dengan fungsi X, maka Y1 sama dengan turunan X terhadap Y. Jika Y ada dua variabel, yaitu Y sama dengan fungsi X dan Z, maka di sini terdapat dua turunan, yaitu turunan X terhadap Y dan turunan Z terhadap Y. Di sini contohnya, jika Y sama dengan 12X pangkat 2Z, maka turunan X terhadap Y-nya di sini 12X pangkat 2Z per 2X. Berarti sama dengan untuk mencari turunan X terhadap Y, kita menurunkan variabel X saja. Jadi, variabel Z kita diamkan saja. Di sini 12X pangkat 2 diturunkan menjadi 24X. Kemudian variabel Z kita tulis di belakangnya tanpa kita ubah. Kemudian turunan Z terhadap Y, variabel X kita diamkan dan kita menurunkan variabel Z saja. Kemudian hasilnya menjadi 12X pangkat 2. Di diferensial fungsi majemuk, kita juga dapat menurunkan suatu fungsi sampai turunan ke N. Contohnya, jika Y sama dengan X pangkat 3 plus 5Z pangkat 2 min 4X pangkat 2Z min 6XZ pangkat 2 plus 8Z min 7, maka turunan pertamanya di sini ada 2 karena variabelnya ada X dan Z. Di sini turunan X terhadap Y-nya berarti kita menurunkan yang ada variabel X-nya aja. Di sini X pangkat 3 diturunkan menjadi 3X pangkat 2. Kemudian karena ini tidak ada variabel X-nya, maka kita turunkan menjadi 0. Maka ini dihilangkan. Kemudian min 4X pangkat 2Z, kita turunkan menjadi min 8XZ. Kemudian min 6XZ pangkat 2, kita turunkan menjadi min 6Z pangkat 2. Kemudian plus 8Z min 7, karena tidak ada variabel X-nya dan ini konsonan, menjadi 0 atau kita hilangkan. Kemudian turunan Z terhadap Y sama dengan kita menurunkan yang ada variabel Z-nya saja. Di sini tidak ada variabel Z, maka kita tidak tulis. Kemudian 5Z pangkat 2 kita turunkan menjadi 10Z. Min 4X pangkat 2Z kita turunkan menjadi min 4X pangkat 2. Min 6XZ pangkat 2 kita turunkan menjadi min 12XZ. Kemudian 8Z kita turunkan menjadi 8 dan konsonan kita turunkan menjadi 0. Kemudian turunan pertama X terhadap Y ini kita bisa turunkan lagi menjadi turunan kedua. Turunan pertama X terhadap Y kita bagi dua menjadi turunan X2 terhadap Y dan turunan XZ terhadap Y. Untuk turunan X2 terhadap Y kita turunkan yang variabel X-nya saja. Di sini 3X pangkat 2 diturunkan menjadi 6X. Min 8XZ diturunkan menjadi 8Z. Dan karena ini tidak ada variabel X-nya, maka kita tidak tulis atau kita nolkan. Kemudian untuk turunan XZ terhadap Y-nya, kita turunkan yang ada variabel Z-nya saja. Hasilnya menjadi min 8X min 12X. Kemudian untuk turunan kedua Z, yaitu turunan ZX terhadap Y dan turunan Z2 terhadap Y, sama caranya dengan turunan kedua X terhadap Y yang tadi. Nah, turunan XZ dan turunan ZX itu harus sama. Karena ini hanya dibalik saja. XZ dan ZX ini pasti harus sama.
Nilai ekstrim maksimum minimum. Nilai ekstrim itu ketika nilai turunannya sama dengan 0. Contohnya, selidiki apakah titik ekstrim dari fungsi berikut ini merupakan titik maksimum atau minimum. Fungsinya yaitu Y sama dengan min X pangkat 2 plus 12X min Z pangkat 2 plus 10Z min 45. Di sini kita turunkan dulu turunan pertamanya. X terhadap Y sama dengan min 2X plus 12. Dan turunan Z terhadap Y-nya yaitu sama dengan min 2Z plus 10. Kemudian kita masukkan ketentuan nilai ekstrim. Ketika nilai turunannya sama dengan 0, kita masukkan, kita ketemu X-nya sama dengan 6 dan Z-nya sama dengan 5. Kemudian, Z sama dengan 5 dan X sama dengan 6 ini kita masukkan ke dalam fungsi Y. Kemudian kita hitung hasilnya menjadi 16. Untuk mengetahui apakah dia maksimum atau minimum, kita harus mencari turunan kedua dari turunan pertama X terhadap Y dan turunan pertama Z terhadap Y. Kita turunkan ke turunan kedua, X2 terhadap Y, kita turunkan yang X-nya saja. Kemudian, untuk yang turunan Z2 terhadap Y-nya juga kita turunkan yang variabel Z-nya saja menjadi min 2 juga. Nah, karena dua-duanya min 2 yaitu kurang dari 0, maka dia maksimum. Diferensial total. Diferensial total adalah penjumlahan semua diferensial parsial. Contohnya, fungsi X dan Y sama dengan X pangkat 2 plus 3XY pangkat 2 min 5Y pangkat 3. Nah, rumusnya yaitu turunan X terhadap Y dikali DX. Di sini turunan X terhadap Y-nya menjadi 2X plus 3Y pangkat 2. Kemudian turunan Z terhadap Y-nya menjadi 6XY min 15Y pangkat 2. Kita gabungkan DY-nya menjadi 2X plus 3Y pangkat 2 dikali DX plus 6XY min 15Y pangkat 2 dikali DY. Kemudian kita masuk ke latihan soal diferensial fungsi majemuk. Diketahui TC-nya sama dengan 20 QA pangkat 2 plus 4 QB pangkat 2 plus QA kali QB. Kemudian diketahui juga harga A sama dengan 80 dan harga B sama dengan 180. Berapa unit masing-masing harga barang yang harus diproduksi agar keuntungannya maksimum dan berapa besarnya keuntungan maksimum tersebut? Nah, penyelesaiannya kita harus mencari profit maksimum kan? Nah, rumusnya yaitu marginal revenue harus sama dengan marginal cost. Atau marginal revenue A harus sama dengan marginal cost A dan marginal revenue B harus sama dengan marginal cost B. Di sini revenue-nya itu sama dengan 80 QA plus 180 QB. Kemudian kita mencari marginal revenue A atau turunannya revenue sama dengan 80. Kemudian MRB juga kita mencari turunan revenue B. Jadi kita menurunkan yang QB-nya aja. Jadi 180. Total cost-nya kita sudah ketahui yaitu 20 QA pangkat 2 plus 4 QB pangkat 2 plus QA kali QB. Maka marginal cost-nya tinggal kita turunkan aja nih. TCA-nya. TC variabel A-nya kita turunkan jadi 40 QA plus QB. Dan marginal cost B-nya juga kita turunkan yang QB-nya. Menjadi 8 QB plus QA. Kemudian kita masuk ke rumus. Tadi MRA-nya yaitu 80 dan MCA-nya 40 QA plus QB. Kemudian MCA-nya kita pindahkan ke sebelah kiri sama dengan 0. Marginal revenue B harus sama dengan marginal cost B. Marginal revenue B 180, MCB 8 QB plus QA. Kemudian MCB-nya kita pindahkan ke sebelah kiri harus sama dengan 0. Kemudian di sini kita bisa substitusi eliminasi agar dapat menentukan QA dan QB-nya. Kita substitusi persamaan MCA harus sama dengan MRA dan MCB harus sama dengan MRB. Yang A-nya kita kali 8, yang B-nya kita kali 1. Jadi QB-nya sama, kita coret. Kemudian 640 dikurang 180. Hasilnya 460 min 320 QA dikurang QA sama dengan 319 QA sama dengan 0. QA-nya ke sebelah kanan menjadi 460 sama dengan 319 QA.
ketemu Ki-A-nya 1,44. Kemudian kita eliminasi salah satu persamaan agar dapat menemukan Ki-B. Ketemu Ki-B-nya yaitu 22,4. Masukkan Ki-B dan Ki-A ke dalam persamaan profit maksimum. Kemudian kita jumlahkan, kita ganti Ki-A-nya menjadi 1,44 dan Ki-B-nya menjadi 22,4. Ketemu hasilnya 2066,44. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.